Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai askep jiwa dengan masalah keperawatan, defisit perawatan diri. Kita awali dari yang pertama, yaitu mengenai definisi dari defisit perawatan diri. Menurut standar diagnosis keperawatan Indonesia, pasien atau klien yang dinyatakan mengalami defisit perawatan diri, pasien tersebut tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri secara mandiri. Aktivitas perawatan diri di sini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu mandi, yang kedua berhias, yang ketiga makan, dan yang keempat adalah toileting. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa aktivitas perawatan diri ini ada 4 hal. Yang pertama adalah mandi. Jadi pasien dengan defisit perawatan diri, pasien tersebut kurang perawatan diri pada hal mandi ataupun kebersihan. Jadi bisa saja pasien ini tidak mampu mandi sendiri, atau pasien mampu mandi tetapi kebersihannya dipertanyakan, jadi tidak bersih. Kemudian yang kedua, pasien kurang perawatan diri dalam hal mengenakan pakaian atau berhias. Jadi pasien bisa saja dalam kondisi dia tidak mampu mengenakan pakaian secara mandiri, atau mengenakan pakaian tetapi pakaiannya kotor, atau pakaiannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dipakai, atau misalnya kancing baju tidak dikancingkan dengan benar sesuai dengan pasangannya. Kemudian kalau untuk berhias ini terbagi menjadi 2. Jadi kalau untuk pasien perempuan atau pasien wanita, di sini kita harus bisa memastikan ya bahwa pasien ini apakah sudah betul dalam hal menyisir rambut misalkan. Kalaupun dia pakai kerudung, berarti menggunakan kerudung yang rapi. Kemudian kalau dia harus berdandan, menggunakan bedak, ini bedaknya teraplikasi dengan rata di wajah dengan baik. Kalau untuk pasien laki-laki, ada ketidakmampuan untuk melakukan berhias, seperti misalkan menyisir rambutnya secara mandiri, atau misalkan dia menyisir rambut tapi tidak rapi. Kemudian pasien ini memiliki kumis yang terlalu tebal tapi kotor, gondrong begitu ya, dan juga jenggot mungkin yang terlalu tebal dan kotor dan tidak rapi. Jadi pasien ini kurang bisa untuk melakukan perawatan pada kumis dan jenggotnya, tidak dirapikan atau tidak rapi dan tidak bersih. Kemudian yang ketiga mengenai kurang perawatan diri pada hal makan. Pasien bisa dalam kondisi dia tidak mampu makan secara mandiri karena misalkan ada gangguan pada tangan, atau misalkan pasien dalam kondisi yang sangat lemah, atau pasien ini mampu makan tapi dia malas untuk makan. Nah, ini adalah kondisi pada pasien-pasien yang mengalami kurang perawatan diri pada makan. Yang keempat yaitu kurang perawatan diri pada segi toileting. Pasien dalam kondisi ini bisa saja karena harus dirawat lama di rumah sakit misalnya ya, kemudian dia terbaring di tempat tidur, dia tidak mampu melakukan toileting secara mandiri, jadi harus dibantu keluarga atau perawat. Atau misalkan ketika pasien ini mampu ke kamar mandi sendiri, dia tidak bisa melakukan buang air besar ataupun buang air kecil ini di tempat yang benar, di kamar mandi. Misalkan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, jadi BAK dan BAB di tempat yang sembarangan. Kemudian setelah BAK BAB tidak disiram dan tidak dibersihkan. Ya, ini adalah jenis-jenis dari kurang perawatan diri pada pasien. Kita lanjutkan pada penyebab dari defisit perawatan diri. Jadi defisit perawatan diri ini bisa kita tarik diagnosisnya, atau kita tarik masalah keperawatannya pada pasien-pasien dengan gangguan fisik maupun pasien-pasien dengan gangguan mental, ataupun pasien yang kombinasi ya antara gangguan fisik dan juga gangguan mental. Adapun penyebabnya, yang pertama di sini karena kondisi gangguan muskuloskeletal, misalnya
ada fraktur gitu ya, sehingga pasien ini tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Dia harus dibantu oleh keluarga maupun dibantu oleh perawat. Kemudian ada penurunan motivasi atau minat. Ya, pasien-pasien misalkan dengan ketidakberdayaan, ya, depresi. Nah, ini biasanya mengalami penurunan motivasi dan minat yang akan berdampak pada penurunan melakukan aktivitas perawatan diri. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan neuromuskular. Ya, mungkin ada gangguan pada sistem persarafan sehingga badan ini atau badannya pasien ini sulit untuk berkoordinasi dengan baik sehingga terganggu dalam hal proses perawatan diri. Kemudian yang keempat adalah kelemahan. Nah, misalkan pada pasien-pasien yang dia sakit harus terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang lemah gitu ya. Ini bisa menyebabkan adanya kurang perawatan diri. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah gangguan psikologis dan atau psikotik. Jadi pasien-pasien psikotik atau pasien dengan gangguan jiwa ini juga sangat rentan untuk mengalami defisit perawatan diri. Ya, misalkan menggunakan baju yang kotor berhari-hari tidak diganti atau bajunya tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak cocok antara bawahan dan atasan. Ya, kemudian dia makan dengan kondisi yang tidak hygiene, ya, tangan tidak dicuci, makan berantakan, tidak dihabiskan, ataupun toileting, ya, tidak toileting atau tidak buang air besar dan buang air besar dan BAK ya di tempat yang seharusnya dan dibersihkan dengan seharusnya. Nah, ini adalah kondisi pada pasien dengan gangguan jiwa ketika mengalami defisit perawatan diri. Ya, jadi ada 5 penyebab pasien ini mengalami defisit perawatan diri, ya, baik itu gangguan fisik maupun gangguan mental atau bisa saja kombinasi keduanya, fisik dan juga mental. Dalam proses asuhan keperawatan jiwa, kita sebagai seorang perawat harus mengkaji faktor predisposisi yang ada pada pasien. Faktor predisposisi ini bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu secara biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Biologis di sini contohnya bisa karena riwayat keluarga dengan gangguan jiwa sehingga pasien tersebut juga mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa merupakan salah satu penyebab terjadinya defisit perawatan diri. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian riwayat gangguan janin, ya, bisa saja pada saat ibu mengandung pasien tersebut ada gangguan di janin, misalkan gangguan penyakit atau terpapar virus yang berbahaya, terpapar racun dan sebagainya, atau riwayat janin yang tidak sehat, lahir prematur dan sebagainya. Kemudian riwayat gangguan nutrisi, jadi selama rentang kehidupannya pasien ini sering atau pernah mengalami riwayat gangguan nutrisi. Kemudian riwayat gangguan penggunaan obat terlarang atau nafsa. Kemudian terpapar racun, pernah terpapar racun atau tidak. Nah, secara biologis ini kita tanyakan ke pasien apakah ada kondisi-kondisi demikian. Kemudian kalau secara biologis adalah intelijensi di bawah rata-rata, ya, kemudian ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, misalkan masa kecil orang tua otoriter, terlalu mengatur, sering mendapatkan pengalaman buruk, ya, dibully dan sebagainya. Kemudian memang pasien tersebut memiliki kepribadian yang kurang baik. Ya, misalkan mudah kecewa, gampang cemas, ya, introvert, ya, dan lain sebagainya. Dan mengalami gangguan konsep diri, ya, ideal diri mungkin yang terlalu tinggi, tidak tercapai, akhirnya pasiennya down, ya, malas beraktivitas, bisa mengakibatkan defisit perawatan diri. Yang kelima adalah ambang toleransi terhadap stres yang rendah. Kemudian untuk sosial budaya di sini meliputi pendidikan pasien yang rendah, sosial ekonomi rendah, penghasilan yang rendah, pekerjaan yang cukup menekan, stressful, kemudian mengalami kegagalan dalam politik, misalnya gagal menjadi bupati, wali kota, atau presiden. Kemudian ada kondisi-kondisi bencana alam,
kemudian ada tuntutan budaya tertentu yang tidak dipenuhi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus kita gaji pada pasien ya, baik itu secara biologis, psikologis maupun sosial budaya. Selain faktor predisposisi yang harus kita gaji, yang berikutnya adalah faktor presipitasi. Secara sekilas memang mirip ya untuk faktor predisposisi dan presipitasi. Jadi kita melihatnya dari 3 hal, secara biologis, psikologis maupun sosial budaya. Tetapi yang menjadi pembeda di sini adalah pada rentang waktu dan juga faktor presipitasi di sini bisa dikatakan sebagai faktor pencetus untuk kejadian gangguan jiwa yang sedang dialami pasien sekarang. Ya, jadi misalkan pasien sedang mengkaji pasien dengan gangguan jiwa ya untuk kondisi yang sekarang, kemudian kita lihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang mengatakan sampai 6 bulan ke belakang ada kejadian apa, ada stresor apa, ada trigger apa yang mencetuskan pasien ini mengalami gangguan jiwa yang sekarang. Nah, kalau predisposisi itu jangkauannya lebih lama, jadi lebih dari 6 bulan ke belakang sampai pasien tersebut berada di dalam kandungan dalam kandungan ibunya. Apa saja faktor presipitasi? Secara biologis, riwayat penyakit infeksi, ya apakah ada penyakit kronis atau kelainan struktur otak. Kemudian secara psikologis, apakah ada kekerasan dalam keluarga, apakah pasien ini mengalami kegagalan dalam hidup. Kemudian secara sosial budaya, apakah pasien dalam kondisi kemiskinan, kemudian adanya aturan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien, dan apakah pasien ini hidup dalam daerah yang ada konflik antar masyarakatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari faktor presipitasi pasien. Jadi secara sekilas mirip antara predisposisi dan presipitasi, yaitu kita lihat dari biologis, psikologis, dan sosial budaya, tetapi secara rentang waktunya ini berbeda. Masalah defisit perawatan diri ini sangat penting sekali dalam kehidupan pasien, karena jika tidak diatasi akan menghasilkan dampak secara fisik dan juga dampak secara psikososial. Dampak secara fisik di sini bisa saja karena pasien dalam kondisi yang kotor bisa terjadi gangguan integritas kulit atau gangguan membran mukosa mulut, kemudian infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku, serta gangguan fisik pada seluruh tubuh atau bagian tubuh yang lainnya. Kemudian kalau dampak secara psikososial di sini akan bermasalah ketika pasien ini menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu akan terganggunya pemenuhan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan juga gangguan interaksi sosial. Tanda gejala yang bisa kita amati pada pasien dengan gangguan defisit perawatan diri adalah badan bau, pakaian kotor, kemudian rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan kotor, gigi kotor, dan juga penampilan yang tidak rapi. Untuk tanda gejala secara psikologis bisa kita lihat pada pasien, yaitu pasien malas, tidak ada inisiatif, kemudian menarik diri, pasien merasa tidak berdaya, rendah diri, dan juga merasa hina. Sedangkan untuk tanda gejala secara sosial bisa kita lihat pada pasien, yaitu interaksinya kurang, kegiatannya kurang, tidak mampu berperilaku sesuai norma, cara makan tidak teratur, BAK dan BAB di sembarang tempat, kemudian gosok gigi dan mandi tidak mampu secara mandiri. Di dalam proses asuhan keperawatan, ada satu tahapan yang harus kita lalui, yaitu kita harus melakukan analisa data sebelum kita benar-benar menarik diagnosis keperawatan bahwa pasien tersebut ini memang mengalami defisit perawatan diri. Tentunya ketika kita melakukan analisa data, pengkajian yang kita lakukan ini sudah betul, sehingga di dalam analisa data, dalam data subjektif ada data yang mendukung
untuk menarik diagnosis defisit perawatan diri secara subjektif, yaitu pasien menolak melakukan perawatan diri atau pasien ini menyampaikan kesulitan melakukan perawatan diri. Di dalam data subjektifnya, kita bisa menuliskan bahwa ada kondisi badan dan pakaian kotor dan bau jika memang ada, atau tidak mampu mandi, mengenakan pakaian secara mandiri, makan secara mandiri, atau tidak mampu makan dengan benar, tidak mampu melakukan toileting secara mandiri, atau tidak mampu ke toilet secara mandiri, kemudian tidak mampu melakukan toileting dengan benar, dan juga ada gangguan dalam berhias secara mandiri. Kemudian ada kondisi penurunan minat dalam perawatan diri. Setelah analisa data kita lakukan dengan benar dan data-data tersebut sangat mendukung sesuai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, kita bisa mengambil diagnosis keperawatan, yaitu defisit perawatan diri. Tentunya di dalam asuhan keperawatan kita harus melakukan tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang akan saya sampaikan ini terkait dengan tindakan keperawatan untuk pasien gangguan jiwa. Jadi defisit perawatan diri yang penyebabnya adalah pasien gangguan jiwa atau psikotik. Tindakan keperawatan yang akan saya sampaikan ini ada dua, yaitu tindakan keperawatan untuk pasien dan juga tindakan keperawatan untuk keluarga pasien. Karena keluarga di sini sangat penting, makanya kita juga harus memberikan intervensi pada keluarga. Karena keluarga adalah supportnya bagi pasien, sehingga keluarga ini mampu merawat pasien ketika pasien ini sudah keluar dari rumah sakit, ataupun pasien yang tidak dirawat di rumah sakit, sehingga keluarga ini mampu merawat pasien dengan baik. Untuk tujuan tindakan keperawatan pada masalah defisit perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa, yaitu di sini yang pertama adalah pasien mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri. Kemudian, pasien mampu melakukan berhias atau berdandan secara baik, baik itu pasien laki-laki maupun pasien perempuan. Kemudian yang ketiga, pasien mampu melakukan makan dengan baik, makan dengan benar sesuai dengan adab. Kemudian, pasien mampu melakukan defekasi atau berkemih secara mandiri dan melakukan defekasi berkemih ini secara benar, artinya tidak di sembarang tempat, kemudian disiram, dibersihkan setelah melakukan defekasi maupun berkemih. Apa saja tindakan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien? Yang pertama di sini di SP1 kita identifikasi terlebih dahulu masalah perawatan diri, yaitu kebersihan diri, berdandan, makan minum, BAB dan BAK. Bagaimana kemampuan pasien, bagaimana kondisi pasien, sehingga akan memudahkan kita untuk melanjutkan intervensi bagaimana melakukan perawatan diri sesuai dengan 4 hal tadi: kebersihan diri, berdandan, makan minum, BAB dan BAK. Kemudian yang kedua, jelaskan pentingnya kebersihan diri pada pasien. Kemudian jelaskan cara dan alat kebersihan diri. Jadi di SP1 kita awali dari yang pertama, ya, yaitu kita membantu pasien dalam hal kebersihan diri, mandi. Ya, belum masuk ke berdandan, belum masuk ke makan minum dan BAK. Berdandan, makan minum dan BAK hanya diidentifikasi saja bagaimana kemampuannya pasien, tetapi aktivitas untuk membantu perawatan diri ini lebih fokus pada kebersihan diri mandi untuk di SP yang pertama. Kemudian yang keempat, nah ini adalah kita harus latih pasien ini cara menjaga kebersihan diri mandi. Ya, bagaimana sikat gigi yang baik, bagaimana cuci rambut yang betul, bagaimana potong kuku. Jadi intinya tentang kebersihan diri kita dampingi pasien atau kita latih pasien. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah memberikan latihan kepada pasien, kita masukkan pada jadwal kegiatan sehari-hari, sehingga
pastikan pasien ini melakukan latihan mandi yang sudah diajarkan oleh perawat ini sebanyak 2 kali, misalkan pagi dan sore. Dan ketika pasien ini melakukan latihan mandi, pastikan step-stepnya ini lengkap ya, sikat gigi, cuci rambut, dan sebagainya. Ini adalah SP yang pertama. Kemudian untuk SP yang kedua, di sini adalah selalu mulai SP 2, 3, dan 4 kita harus evaluasi untuk kegiatan di SP yang sebelumnya. Di SP 2 yang pertama kita evaluasi kegiatan kebersihan diri. Jadi kan kemarin pasiennya sudah diberikan jadwal untuk melakukan kebersihan diri dengan benar gitu ya. Kemudian di SP yang kedua kita evaluasi apakah pasien sudah menjalankan jadwal tersebut, sudah dilakukan dengan sesuai prosedur atau tidak. Kita evaluasi, dan jangan lupa seberapapun kecil keberhasilan pasien kita berikan pujian untuk meningkatkan motivasi pasien agar lebih giat lagi dalam proses kebersihan diri. Kemudian di SP yang kedua nanti kita fokusnya pada proses berhias atau berdandan. Jadi jelaskan cara dan alat untuk berdandan. Jadi pada perempuan itu apa, kemudian pada laki-laki itu apa. Jadi berdandan di sini meliputi bagaimana sisiran ya, sisiran yang benar, kemudian merias muka untuk perempuan kalau memang ada alatnya, kemudian sisiran dan cukuran untuk pria. Jadi cukuran di sini misalkan rambutnya terlalu gondrong ya, kita bisa cukur dan rapikan. Kumisnya terlalu panjang atau jenggotnya terlalu panjang dan tidak rapi, kita bisa minta pasien untuk mencukur atau merapikan kalau tidak mau dihilangkan sama sekali. Kemudian jangan lupa yang keempat, pastikan masukkan pada jadwal kegiatan harian. Jadi pastikan pasien setelah mandi kemudian menggunakan pakaian yang bersih dan cocok, pasien ini harus berlatih juga berdandan. Jadi menyisir rambutnya dengan rapi, begitu ya. Kemudian menggunakan bedak dengan rapi untuk yang perempuan, pada laki-laki sisiran dengan rapi. Kalau misalkan jenggotnya masih panjang ya, sudah masih rapi, tidak perlu dirapikan lagi. Tapi kalau sudah tidak rapi ya harus dirapikan. Kemudian untuk SP yang ketiga, di sini yang pertama adalah kita evaluasi kegiatan kebersihan diri dan berdandan. Jadi kita evaluasi kegiatan di SP1 dan SP2. Kan pasien tadi di SP1 dan SP2 sudah diberikan jadwal ya untuk latihan secara mandiri, kita evaluasi. Ya, walaupun pasien ini belum mampu secara optimal, tetap kita berikan pujian pada pasien untuk meningkatkan motivasi pasien melakukan perawatan diri. Kemudian jelaskan cara dan alat makan dan minum. Jadi di SP3 ini fokusnya pada makan dan minum. Kemudian latih cara makan dan minum yang baik. Cara makan minum yang baik ini kita latih pasien untuk cuci tangan dulu ya, cuci tangan yang bersih, kemudian mengambil makanan sesuai dengan porsinya, duduk di tempat yang benar, dan berdoa sebelum dan setelah makan. Makanan dirapikan dan piring-piringnya ini dikembalikan ke tempat semula. Jadi kita latih cara atau step-step makan yang benar, cuci tangan, berdoa, dibersihkan, dan sebagainya. Untuk pasien yang berada di rumah sakit, kita bisa melakukan SP3 ini pada saat jam makan pasien. Ataupun pasien yang ada di komunitas, ini juga kita bisa latih pada saat jam makan pasien atau sesuai dengan kesepakatan pasien. Jadi kalau misalkan kita melatih sesuai dengan jam makan pasien, itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan perawatan pada pasien. Kemudian yang keempat, pasti kita harus masukkan pada jadwal kegiatan harian agar pasien ini pada saat jam makan dia makan ya, tidak menolak untuk makan dan makan dengan benar. Kemudian SP yang keempat, di sini kita yang pertama evaluasi dulu kegiatan kebersihan diri, berdandan, makan dan minum, dan berikan pujian, jangan lupa. Kemudian di SP yang keempat kita fokus pada toileting yang benar. Jadi latih pasien ini BAB dan BAK yang benar. BAB BAK di tempat yang benar ya. Kemudian setelah BAB BAK dibersihkan baik tempatnya maupun badan pasien. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan harian agar pasien ini berlatih
cara-cara yang sudah diajarkan tentang BAB dan BAK pada saat pasien ini BAB dan BAK. Kita lanjutkan tindakan yang kedua. Kalau tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah sama-sama belajar tindakan keperawatan pada pasien. Sekarang kita masuk pada tindakan keperawatan pada keluarga. Tujuannya apa yang ingin dicapai? Tentunya sama, mirip dengan tujuan yang akan kita capai pada pasien, yaitu di sini keluarga mampu merawat pasien atau membantu pasien melakukan kebersihan diri secara mandiri. Jadi keluarga ini mampu mendampingi pasien ataupun membantu pasien. Kemudian yang kedua, keluarga mampu membantu pasien melakukan kegiatan berhias, berdandan secara baik. Kemudian yang ketiga, keluarga mampu membantu pasien atau merawat pasien melakukan makan dengan baik. Dan yang keempat adalah keluarga mampu membantu pasien melakukan defekasi ataupun berkemih secara mandiri dan benar. Nah, sekarang kita masuk pada tindakan keperawatan pada keluarga. Untuk SP yang pertama, yang pertama adalah diskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Bagaimana kesulitan keluarga, kita berdiskusi dengan keluarganya. Kemudian kita menjelaskan menggunakan media tertentu, misalkan booklet atau leaflet, tentang pengertian, tanda dan gejala, dan proses terjadinya defisit perawatan diri pada pasien yang sedang kita rawat. Kemudian jelaskan pada keluarga cara merawat defisit perawatan diri. Kemudian yang keempat, latih cara merawat kebersihan diri. Jadi latih cara merawat kebersihan diri. Kalau pada keluarga, kita pastikan keluarga ini mendampingi pasien untuk melakukan kegiatan perawatan diri. Jadi perawat di sini fungsinya hanya mendampingi keluarga. Jadi biarkan keluarga ini yang melatih pasiennya untuk melakukan atau membantu pasiennya untuk melakukan perawatan diri. Kemudian yang kelima, jangan lupa anjurkan pada keluarga untuk selalu membantu pasien sesuai dengan jadwal dan memberikan pujian ketika pasien ini sudah mampu melakukan kebersihan diri walaupun mungkin belum optimal. Kemudian untuk SP yang kedua, yaitu kita evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat dan melatih pasien. Apakah keluarga ini sudah membantu pasien ini dengan baik atau belum? Kita berikan pujian, baik itu sudah optimal maupun belum optimal. Kemudian bimbing keluarga yang kedua di sini fokusnya untuk kegiatan berdandan atau berhias. Jadi pastikan pasien ini dilatih atau dibantu oleh keluarganya untuk melakukan kegiatan berhias. Jadi kita perawat hanya mendampingi keluarga dalam membantu pasien. Kalaupun ada kesulitan, baru perawat juga membantu. Kemudian yang ketiga, anjurkan membantu pasien sesuai jadwal dan berikan pujian. SP yang berikutnya yaitu SP3, kita evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat atau melatih pasien pada hal kebersihan diri dan juga berdandan. Kemudian di SP yang ketiga ini kita membimbing keluarga agar keluarga ini mampu membantu dan merawat pasien dalam hal kegiatan makan dan minum pasien. Jadi kita dampingi keluarga ketika keluarga membantu dan merawat pasien. Jadi kita latih. Kita lihat apakah keluarga itu sudah mampu membantu pasien dengan pada hal makan dan minum dengan benar atau belum. Kalau belum, kita bantu, kita ajarkan. Tapi kalau sudah, ya kita dampingi. Dan jangan lupa kita berikan pujian kalau keluarga ini sudah mampu melakukan. Dan yang ketiga, anjurkan keluarga untuk selalu membantu pasien sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pada SP4, yaitu yang pertama kita evaluasi dulu kegiatan keluarga dalam merawat pasien dalam hal kebersihan diri, berdandan, makan dan minum. Kemudian di SP yang keempat kita latih keluarga ini untuk membantu pasien merawat pasien dalam hal kegiatan BAP dan BAK. Ya, kemudian jelaskan follow up ke PKM, tanda kambuh dan juga rujukan, serta yang terakhir adalah anjurkan membantu pasien dalam kegiatan kebersihan diri, berdandan, makan minum, BAP dan BAK sesuai dengan jadwal yang diberikan. Itu untuk tindakan yang kita berikan pada keluarga. Jadi di dalam keperawatan jiwa ketika kita memberikan intervensi, tidak hanya pasiennya saja yang diberikan intervensi, tetapi keluarga juga harus diberikan intervensi agar
keluarga ini mampu dengan baik merawat pasien ketika pasien ini sudah dipulangkan dari rumah sakit ataupun pasien yang berada di rumah, karena pasien ini berada di dalam ranah pengawasan puskesmas, jadi tidak perlu ke rumah sakit karena kondisinya mungkin tidak terlalu parah sehingga tidak perlu untuk dirawat di rumah sakit ya. Jadi intinya intervensi diberikan pada pasien dan keluarga. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.